Keinformasi emiten masih dari sektor properti pemirsa di mana dua entitas usaha PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melakukan transaksi jual beli tanah dengan total nilai transaksi mencapai 2,12 triliun rupiah. Aktivitas transaksi ini dapat menambah dan memperluas skala proyek perseroan. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, entitas PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk yang bertransaksi adalah PT Karya Indah Raya sebagai pihak penjual dan PT Panorama Eka Tunggal sebagai pembeli. PT Karya Indah Raya merupakan perusahaan afiliasi PT Panorama Eka Tunggal dan PT Panorama Eka Tunggal adalah anak usaha. Manajemen perseroan melaporkan transaksi jual beli tanah milik PT Karya Indah Raya oleh PT Panorama Eka Tunggal dilakukan di 23 Agustus 2024. PT Karya Indah Raya menjual tanah di Kampung Besar Tangerang, Banten dengan status kepemilikan HGB terdiri dari 163 bidang tanah dengan total luas tanah 848.238 meter persegi. Total nilai transaksi sebesar 2,12 triliun rupiah. Transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi dan bukan dengan pihak ketiga lainnya dengan pertimbangan lahan tanah milik PT Karya Indah Raya yang dibeli oleh PT Panorama Eka dapat menambah dan memperluas skala proyek perseroan mengingat letaknya tidak jauh dari lokasi proyek perseroan. Sebelumnya PT Panorama Eka Tunggal juga membeli tanah PT Wahana Utama Karya yang merupakan afiliasi. PT Panorama Eka Tunggal membeli 196 bidang tanah milik WUK dengan status kepemilikan hak guna bangunan. Total keseluruhan luas tanah sebesar 1.475.551 meter persegi dan terletak di Desa Lemo, Tangerang, Banten. Total nilai transaksi 3,68 triliun rupiah belum termasuk pajak. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah penguatan sektor properti, saham PANI hari ini tampaknya salah satu saham dari sektor properti yang melaju cukup kencang. Bahkan secara intraday-nya sempat menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa untuk PANI. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp6.700 per saham. Menguat jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp6.650 per saham. Pada pukul 9.20 menit saham PANI melaju cukup kencang, bahkan intraday hari ini sempat menguat di atas 11% dan menyentuh di level 7.825. Level intraday tertingginya hari ini. Dan juga dikutip dari data RDI, tampaknya ini juga merupakan level intraday tertinggi untuk PANI. 10.15 penguatan lebih ke arah terbatas di 7.375 pada pukul 12 penutupan sesi pertama siang tadi di 7.425. Sementara di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas di 7.350. Posisi saat ini saham PANI beberapa menit jelang penutupan, penguatan semakin terbatas pemirsa, menguat di 4,89% dan kembali meninggalkan level 7.000-an, tepatnya di Rp6.975 per sahamnya. Dan tampaknya PANI terdampak dari aksi profit taking setelah secara intraday mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PANI di beberapa bulan terakhir. Kita ke grafis selanjutnya di 13 Maret pemirsa saham PANI masih diperdagangkan di 5.450. Kemudian di 16 April saham PANI menguat ke 5.600-an, 5.625. Namun di perdagangan Mei, awal Mei lebih cenderung tertekan ke 4.730. 3 Juni kembali menembus di atas level 5.000-an, Juli di 5.600-an dan di perdagangan Agustus mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 7.825 intraday tertinggi dan pembukaan sesi kedua posisi penguatan lebih ke arah terbatas di 7.350. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat di grafis selanjutnya. Untuk posisi price earning ratio-nya untuk PANI di kisaran di 220.03 kali, PSR-nya di 46.55 kali, sementara PBV-nya di 9.51 kali dan PCFR di kisaran 64.17 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.